Halo ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak Brenda. Jadi sebelumnya terima kasih banget dan salam kenal karena ini pertama kalinya kita kolaborasi bareng Mm-mm. dan terima kasih sudah main-main ke Ajaib Investasi dan khususnya Ajaib Crypto. Nah, Kak Brenda mungkin udah ikutin perkembangan market ya. Kita langsung mulai aja. Perkembangan market itu nih udah lumayan bagus nih. Nah, mungkin teman-teman ada yang kelewat karena seminggu terakhir kita lihat kan market ini banyak banget peristiwa yang penting ya, peristiwa penting. Mungkin Kak Brenda bisa highlight nggak market update sepanjang seminggu terakhir? Oke, market update ya. Kalau yang sejauh aku lihat ya, sejauh ini tuh overall sentimen market itu bullish ya, Mas. Ya, Apalagi masih ada hype-hype-nya berita ETF Bitcoin ya. ya, Jadi market tuh sangat sensitif banget sama berita ETF Bitcoin ini. Misal nih, sekali ada tweet positif aja nih soal ETF nih, itu harga bisa tiba-tiba melonjak naik. Dan sebaliknya, kalau ada satu aja nih tweet soal ETF yang jelek, itu ya. bisa langsung tiba-tiba merah seketika kan. Nah, mungkin masih banyak yang belum paham ya sebenarnya apa sih dampak narasi ETF Bitcoin ini ke pasar Ya. aset kripto secara keseluruhan. Simpelnya gini, kalau seandainya nih pengajuan ETF Bitcoin nanti disetujui sama SEC, itu pasti akan banyak uang masuk ke industri kripto ya. Kita ambil contoh ETF Bitcoin yang diajukan sama BlackRock. BlackRock ini kan salah satu perusahaan investasi yang punya aset under management sekitar 10 triliun dolar kan. Ya. Nah, bayangin aja nih kalau misalkan kita let's say 10% aja nih dari aset under manajemennya dia nih dialokasikan ke Bitcoin, itu udah nambah sekitar 1 triliun dolar nih Ya. ke likuiditas di pasar aset kripto. Dan sejauh ini yang aku lihat memang euforia dari ETF Bitcoin ini nggak cuma di harga Bitcoin aja ya, tapi juga kayak menyebar ke harga-harga altcoin lainnya nih. Jadi yang Ya. altcoin yang tadinya cuma tidur sepanjang tahun ini udah mulai kembali bangkit ya. Ada yang Ya. harganya naik puluhan, ada juga bahkan yang naik ratusan persen ya. Itu Ya. untuk altcoin yang memang lagi punya narasi bagus nih, narasinya lagi happening nih di industri sekarang. Jadi semalam itu juga sempat merah ya market kita ya karena Ya. memang ada food sedikit soal SEC versus Binance, tapi so far kalau yang aku lihat ya walaupun ada sedikit FUD itu, tapi market bisa kembali merespon dengan positif dan aku sih ngeliatnya ini overall masih bullish banget sih. Oke, menarik dan setuju banget sih. Memang soal ETF, entah itu berita atau news di Twitter, memang sangat sensitif ya Mm-mm. ke market dan memang lagi dinanti-nanti banget nih keputusannya. Apalagi minggu lalu kalau nggak salah dari BlackRock dan juga Fidelity itu kan apply ETF-nya Ethereum Iya, ya. Jadi bukan cuma Bitcoin aja nih yang betul lagi dipantau. Nah, ini betul. menarik banget. Nah, soal yang FAT yang beberapa jam terakhir ya, ini Mm-mm. belum 24 jam. Ini mungkin masih bereaksi positif dari pasar, tapi nggak ada salahnya teman-teman buat pantengin terus ya, karena market crypto kan 24 jam. Iya. Nah, tadi udah bahas altcoin juga. Tadi Kak Brenda udah mention altcoin nih. Sesuai dengan topik kita di hari ini, yaitu melihat narasi altcoin apa yang menarik di tahun 2024. Nah, sebelum itu nih, mungkin teman-teman udah familiar apa itu altcoin ya, alternatif coin, kripto selain Bitcoin. Tapi kenapa sih industri kripto ini perlu altcoin, Kak, menurut Kak Brenda? Bukannya Bitcoin aja cukup nih di kripto. Hmm. Kenapa sih kira-kira kita masih butuh altcoin ini? Oke, kalau dari namanya ya, kan Ya, altcoin adalah eh, koin-koin lain yang sebutan untuk koin-koin lain selain Bitcoin kan. Kalau kepanjangannya altcoin itu adalah alternatif koin. ya, Nah kan pertanyaannya kenapa sih harus ada alternatif dari Bitcoin itu sendiri? Jadi di dunia ini ya sejauh ini tuh memang nggak ada jaringan yang sempurna ya Mas ya. ya betul. Jadi si Bitcoin ini pun juga ada kekurangannya seperti dalam masalah skalabilitas dan kecepatan jaringannya. Jadi ya karena adanya masalah keterbatasan kapasitas ini, mulailah dibikin solusi layer satu lainnya seperti ada Ethereum, ada Solana, ada Avax gitu. Nah terus lama-kelamaan si altcoin itu yang muncul nggak cuma buat masalah skalabilitas doang loh, tapi ternyata mereka udah mulai punya inovasi-inovasi baru. Misalkan mereka memang menyasar inovasi di
sektor yang spesifik. Misalnya kita ngomongin altcoin di bidang DeFi, terus ada di bidang gaming, ada di bidang NFT. Jadi mulai banyak nih use case altcoin ini. Nah, kalau ditanya ke aku ya, apa sih sebenarnya peran altcoin ini di pasar aset kripto? Aku sih pengennya ngelihat teknologi blockchain ini kepake ya, Mas, dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi sebenarnya pengen banget sih ngelihat aplikasi blockchain ini terpakai ya. Cuma memang sejauh ini regulasi kita tuh belum ke arah situ ya. Jadi sejauh ini aku sendiri melihat potensi altcoin ini adalah sebagai instrumen investasi yang menarik untuk aku tambahkan di portfolio aku. Oke, menarik. Dan memang kalau kita lihat Bitcoin sendiri memang keterbatasan dari jaringannya ya, terutama mungkin dari kecepatan transaksi yang terbatas. Maka dari itu developer dan juga pengembang nih berusaha untuk meningkatkan lagi nih kemampuan Bitcoin ya dengan meluncurkan berbagai project. Ada namanya DeFi, ada Layer 2, Layer 1. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi. Nah, menurut Brenda sendiri seberapa penting sih kita diversifikasi ke altcoin? Ya, karena mungkin teman-teman taunya cuma Bitcoin doang nih. Ini diversifikasi ke altcoin itu penting nggak sih menurut Brenda? Aku sebagai investor yang cenderung agresif ya Mas ya, menurut aku penting sih, karena risk reward dari altcoin sendiri menarik. Ya. Alasannya tuh yang pertama, kalau kita lihat pergerakan harga siklus di pasar kripto nih, itu biasanya di awal-awal transisi dari bear market memasuki bull market itu adalah harga koin yang pertama kali naik itu adalah Bitcoin. Ya. Seperti yang kita lihat dari akhir tahun 2022 sampai di bulan Agustus kemarin, itu tuh harga Bitcoin sendiri udah naik 20-an% lebih. Yes. Sementara harga-harga altcoin tuh masih stagnan, bahkan banyak yang turun lebih dalam lagi sama periode itu kan. Nah, sekarang kita tuh udah mulai shifting nih, udah mulai memasuki sesi altcoin di sejak bulan Oktober kemarin. Itu di mana kalau kita bandingkan ya harga Bitcoin dan harga altcoin, itu di Bitcoinnya itu sendiri cuma mondar-mandir di kisaran 34.000 US dollar, terus di 37.000. Jadi range-nya tuh 34 sampai 37. Nah, sementara si Bitcoin mondar-mandir itu banyak altcoin yang aku lihat tuh ngegas pergerakan harganya. Ada yang naik puluhan, bahkan ratusan persen kan dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Nah, cuma ya kita kan nggak tahu ya, we never know kapan sesi naik terus harga altcoin bakal berlangsung berapa lama. Mungkin dari kemarin udah naik 100%, dia bakal turun dulu nih buat koreksi ke 30%, ke 50%, atau bahkan lebih sebelum melanjutkan kembali kenaikan harganya. Jadi aku sendiri punya alokasi portfolio di altcoin karena aku pengen menangkap ke potensi keuntungan shifting dari siklus pergerakan tadi kan, dari yang tadi yang Bitcoin, terus shifting ke altcoin yang naik harganya. Dan aku rasa altcoin ini tuh cocok ya buat investor yang memang punya modal terbatas, tapi mereka tuh pengen maksimalin potensi keuntungan di bulan selanjutnya. Gitu, Mas. Oke, menarik. Jadi kita lihat dari Bitcoin dulu ya, Brenda ya. Biasanya altcoin itu naik ngikutin setelah Bitcoinnya naik dulu. Tadi yang aku tangkap kurang lebih kayak gitu. Dan memang secara historical juga kan seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau memang pengen terjun di altcoin ya pastinya harus aware juga sama risk and reward-nya. Yang pasti altcoin lebih volatile daripada Bitcoin. Jadi simpelnya kalau kalian pengen trading itu selalu gunakan stop loss-nya dan juga take profit-nya ya, karena floating profit bukan profit teman-teman ya. Jadi jangan di screenshot aja, jangan lupa TP juga ya teman-teman, rasain cuannya, nanti balik ke Bitcoin lagi kan. Biasanya yang trader-trader yang udah awam, udah jago biasanya kan gitu kan, dia udah profit di altcoin lalu balik lagi ke Bitcoin, atau mungkin mau hedging dulu ke stablecoin juga nggak masalah, tergantung strategi teman-teman sendiri. Nah, biasanya dari profit Bitcoin dulu ya, di take profit, terus masukin ke altcoin, terus di take profit, digulung lagi ke Bitcoin, atau kalau mau aman ke stablecoin atau dirupiahkan kan. Kan lumayan ya Mas ya buat modal usaha. Betul. Apalagi kalian bisa di staking atau pakai fitur ajaib earn ya teman-teman. Jadi kalau memang nggak ada waktu buat
trading nih, kalian udah dapat cuan dari Bitcoin atau dari altcoin, itu bisa di staking aja atau pakai fitur ajaib mana aja. Nah, selanjutnya nih, kalau strategi cara milihnya, mungkin teman-teman di sini kan sebagian besar mungkin nggak dari background teknologi ya, apalagi Web3, blockchain ini kan baru banget. Nah, dari Kak Brenda sendiri, gimana sih cara screening altcoin itu? Iya, screening altcoin tuh memang tricky banget ya Iya, Mas, karena banyak banget projectnya dan memang kayaknya susah banget loh buat aku sendiri, ngerasa susah banget untuk ngikutin setiap perkembangan project-project itu. Dan kalau aku biasanya tuh aku pertama kali aku akan lihat narasi apa sih yang lagi happening, yang lagi dibicarain di industri kripto ini. Nah, abis itu aku bakalan ngelompokin project-project berdasarkan narasinya. Misalkan project-project yang masuk narasi AI apa, terus project-project yang masuk narasi layer 2 apa. Nah, kan dapet tuh list-listnya. Dari list-list tadi, aku bakal seleksi lagi kira-kira mana yang masuk watchlist yang memenuhi kriteria aku. Nah, kalau kalau kriteria itu paling gampangnya ya buat orang-orang yang baru pertama join tuh paling gampang tuh ngelihat dua hal. Yang pertama itu ngelihat produknya, produk dari project ini apa. Apakah si project ini bisa bisa ngeluarin produk yang memang dibutuhkan sama konsumen. Jadi ini bukan cuma semata-mata projectnya punya ide bagus ya. Kan sebenarnya kalau kita ngeliat kripto kan banyak banget nih altcoin yang punya visi misi gede, punya konsep yang iya. bagus. Tapi sebenarnya yang penting itu justru emang ada nggak sih permintaan dari produk atau jasa yang ditawarkan sama project itu. Kalau misalkan ada berarti bagus dong. Berarti memang market fit kan. Dan untuk project-project yang udah mainnet, udah live, itu biasanya akan lebih mudah kita track performance-nya dengan menggunakan beberapa indikator, seperti indikator total value lock, TVL, atau teman-teman bisa cek juga the on-chain, itu berapa sih inflow token yang masuk ke dalam jaringan atau protokol tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi dari indikator tadi tuh kita bisa melihat ada gambaran nih, oh ternyata platform ini tuh beneran banyak yang pakai loh, ternyata memang user tuh butuh gitu. Selain produk, yang aku biasa lihat itu people. Jadi siapa sih orang-orang yang memang bekerja mendukung ngebangun project ini. Nah, kita bisa lihat dari core team project ini gimana track record mereka, apakah project yang sebelumnya mereka buat itu benar-benar sukses gitu loh. Maksudnya apakah mereka berhasil deliver apa yang udah mereka janjikan di project-project sebelumnya. Kita bisa cek itu juga track recordnya. Terus kalau ngomongin people ini, kita juga melihat siapa sih investor, backers di balik project itu. Apakah punya kredibilitas yang bagus, terus dengan siapa aja project ini bekerja sama, partnership-nya. Dan yang nggak kalah penting, apakah user atau komunitas dari project ini tuh solid ya? Apakah mereka memang pengguna setia atau yang cuma datang doang terus pergi lagi gitu? Aku suka loh ngecek ini, misalkan aku lihat di grup Discord ya project atau aku main ke Twitter, aku melihat gimana sih komunitas project ini, mereka tuh tipikal yang solid atau enggak. Iya. Nah, biasanya kalau mereka solid itu, mereka tuh kayak nggak ragu-ragu gitu loh Mas, buat nge-share tentang project yang mereka dukung. Ya, mereka soft feeling lah ya, promoting project yang mereka suka. Itu sih yang aku lihat biasanya. Oke, menarik, menarik. Tadi yang aku tangkap ada dua hal utama yang pastinya ya. Ada dari produknya, ya itu ada peminatnya atau enggak ya. Jadi demand-nya kayak gimana, itu dibutuhkan di market atau enggak. Dan juga apakah kedepannya sustain atau enggak ya, itu juga penting pastinya. Dan juga yang nggak kalah pentingnya itu dari orang-orang di baliknya ya. Mungkin dari foundernya, ada pengalaman dari blockchain-nya, atau teknologi tertentu. Yang penting juga tadi Brenda udah mention soal community-nya ya, karena community ini penting banget di kripto ya. Iya. Ini juga bakal numbuhin bagaimana sebuah project itu akan bergantung juga di community-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah bahas soal seberapa besar bisa diversifikasi ke altcoin, terus strategi cari altcoin itu sudah dijelasin juga. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu Brenda. Apa sih narasi altcoin yang potensial di tahun 2024 nanti? Disclaimer ya teman-teman ya. Iya, disclaimer ya. Jadi ini yang berdasarkan apa yang aku lihat di Twitter ya. Kan biasanya Iya. kalau berita kripto paling banyak di Twitter kan. Betul. Nah, so far yang aku lihat di Twitter itu paling sering di-mention itu adalah narasi yang pertama AI, decentralized AI, terus ada narasi real world asset, terus layer 2,
lalu ada liquid staking derivatif, terus yang kemarin rame juga mulai gaming ya, mulai native gaming Ya, udah mulai naik lagi. Hmm, terus apa lagi ya? Oh mungkin ZK, terus decentralized perpetual juga mulai naik lagi itu. Dan sebenarnya kalau dibilang ya, yang mana sih naratif yang paling paling apa ya istilahnya, paling gede suaranya gitu, paling keras di perbincangan tuh sebenarnya aku sejauh ini kayak masih sama-sama aja sih. Jadi ada masanya yang ya, dinaikin misalkan AI ini, terus habis itu ya. AI-nya mulai stagnan, terus yang dinaikin layer 2 nih. Jadi Jadi memang kayak masih dirotasi gitu ya ya Mas ada ya. rotasinya gitu Mm-mm. kayak. Mm-mm. Gitu. Oke, menarik. Menarik. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya, bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman. Tadi yang aku tangkap itu ada AI. Ini di tahun ini kayaknya baru muncul ya AI ya. Di tahun-tahun Iya. sebelumnya belum ada. Jadi Ya, jadi mungkin mungkin karena sekarang rame kali ya. Kita kan kita aja sehari-hari tuh sekarang udah manfaatin AI kan dalam ya, dalam bantu aktivitas kita, ChatGPT gitu. Dan sekarang kalau aku lihat ya, kalau AI itu orang-orang tuh nganggep, oh kripto ini bisa loh jadi sarana untuk mendorong penggunaan ya. AI. Jadi adalah namanya decentralized AI gitu. Oke, menarik, menarik. Jadi mungkin ruang eksplorasi di AI itu lebih luas lagi ya di tahun depan. Apalagi kan perusahaan-perusahaan udah mulai nerapin nih. Apalagi dari Microsoft yang baru hijack si Sam, Iya, itu OpenAI seharusnya. Ini seharusnya itu juga AI dan drama-drama juga minggu lalu. iya, dan juga Worldcoin mungkin bisa lebih oke lagi nih ke depannya. Tapi sekali lagi disclaimer ya teman-teman, tadi ada Disclaimer. AI, terus juga ada decentralized perpetual, DeFi perpetual, ada Mm-mm. LSD, ya masih banyak, ada banyak tadi aku dengar. Nah, selanjutnya mungkin ini udah bahas altcoin udah cukup banyak. Kita bahas soal berita dan sentimen pasar. Ini kan kripto ini sangat sensitif ya, Brenda ya, bukan hanya Mm-mm. soal berita-berita yang ada di industri aja, cuman kadang kita kena juga nih pergerakan kripto juga terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar ya, kita bilang dari sisi makroekonomi, dari misalkan kayak minggu lalu ada rilis data CPI, Bitcoin itu sempat turun ya karena mungkin ada indikasi inflasinya naik. Ya menurut Brenda sendiri berita-berita apa aja sih yang mempengaruhi pergerakan kripto?